Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung pada live kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hulul Aini dari staf Adkesma BEM Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang akan menjadi moderator pada acara malam ini. Pasti kalian penasaran kan, apa sih Obseswa itu? Jadi, Obseswa adalah non-proker dari Departemen Adkesma yang memiliki arti obrolan seputar beasiswa. Di sini kita akan memberikan informasi mengenai beasiswa apa saja yang bisa teman-teman ikutin, persyaratannya seperti apa, dan pastinya akan ada tips dan trik dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Dan di live ini kita akan mengundang kakak-kakak yang sudah berpengalaman di beasiswa sebagai berikut. Yang pertama ada Kak Vindi Rahmawati dari beasiswa Award Break Scholarship Batch 6 UNJ, kemudian Kak Indah Nurwulan dari beasiswa BSI Scholarship, kemudian Kak Valen Adnandia dari beasiswa Basnas Bazis DKI Jakarta. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang narasumber pertama kita, yaitu Kak Vindi Rahmawati. Oke, mohon maaf, kita lanjut ke Kak Indah Nurwulan. Oke, teman-teman, sambil menunggu narasumber kita, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar beasiswa yang nantinya akan ditanyakan. Halo Kak Valen. Oke, teman-teman, kita narasumber yang pertama itu ada Kak Valen Adnandia. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum masuk, boleh nih Kakak memperkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valina Sandia Awalia dari Prodi Pendidikan Teknisi angkatan 2020. 2020. Berarti lagi sibuk ini ya Kak, nyusun skripsi. Iya, Persiapan sekarang lagi pakein sambil nyusun skripsi. Oke Kak, aku langsung aja nih masuk ke pertanyaan ya Kak. Boleh nih Kakak jelasin mengenai beasiswa Award Break Scholarship yang Kakak ikutin, terus pertama kali Kakak mengetahui beasiswa itu tuh dari mana ya Kak? Oke, sebelumnya aku izin jelasin ya. Jadi aku itu kan penerima beasiswa Basnas. Nah, beasiswa Basnas ini sebenarnya ada banyak, cuma yang aku ikutin itu program masa depan Jakarta. Nah, program masa depan Jakarta ini berupa bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Basnas Bazis DKI Jakarta. Nah, ini khusus mahasiswa yang ber-KTP DKI Jakarta aja. Nah, kalau buat beasiswa itu dari Instagram. Jadi awalnya aku nge-follow
akun Instagram yang share info beasiswa itu, dan juga ada beberapa teman aku yang ikutan, jadi ya gitu itu aku langsung daftar. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk tunjangan kuliahnya sendiri itu hanya UKT saja atau dapat uang saku juga ya Kak? Cuma dapat uang saku aja, jadi selama setahun itu dapat uang saku yang turunnya per 3 bulan sekali secara bertahap. Berarti hanya uang saku saja Kak. Orang Kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, berapa ya Kak uang saku yang didapat dari beasiswa tersebut? Kalau uang saku yang didapat itu selama setahun ada 6 juta. Jadi tiap per 3 bulan itu turun 1,5 juta. Untuk uh, keunggulan relasi dan pribadi dari mengikuti beasiswa ini yang udah kakak dapat tuh ada apa aja Kak? Kalau keunggulan pribadi itu, kalau saya ada beberapa kegiatan dari Basnas DKI yang bisa menjadi wadah agar kita bisa berproses. Jadi selama di beasiswa masa depan Jakarta ini udah banyak pengalaman-pengalaman dan ilmu ya yang udah saya dapetin, dan juga buat relasi juga lumayan kan, karena setiap per 3 bulan sekali ini ada namanya mentoring. Nah, di situ saya mahasiswa lain dari kampus di DKI Jakarta. Jadi buat relasi luas juga. Jadi relasinya banyak banget ya Kak. Untuk mengajukan beasiswa ini tuh ada persyaratan khususnya gitu gak sih Kak? Kalau persyaratan khusus ada. Yang pertama, ini aku ngomongin yang beasiswa aku ikutin ya, karena mungkin setiap beasiswa kan beda-beda. Yang pertama itu khusus KTP DKI Jakarta. Jadi walaupun misalnya nih kamu kuliah di luar Jakarta, tapi kalau KTP kamu DKI Jakarta itu masih bisa ngajuin. Syarat yang kedua itu beragama Islam. Tiga itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Terus ini khusus buat mahasiswa aktif dari semester 1 sampai semester 7. Dan ada usia maksimalnya juga buat mengajukan itu maksimal 27 tahun. Itu aja sih. Oke, kalau untuk feedback yang kita kasih buat beasiswa ini tuh apa aja sih? Apa kayak misalnya, biasanya kan kalau di beasiswa itu kita harus ada pengabdian masyarakat. Kalau di beasiswa ini ada gak? Ada feedbacknya. Karena kan di awal pendaftaran itu kita nanti dikasih berkas surat kontribusi ya. Jadi di situ kita nanti wajib berkontribusi. Jadi di sana nanti ada banyak kegiatan sosial yang entah kita jadi relawan atau setiap lagi bulan puasa tuh kita bagi kupon-kupon sedekah dan semacamnya kayak gitu. Banyak juga ya Kak. Kira-kira Ya. untuk pendaftaran beasiswa ini tuh bukannya di kapan aja Kak? Kalau beasiswa ini biasanya bukanya di antara bulan Juli sampai September. Di antara 3 bulan itu. Oke, buat teman-teman boleh dicatat nih bulan yang biasanya pendaftaran beasiswa ini dibuka. Oke, mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang nonton, jika ada yang ingin ditanyakan ke Kak Valen, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Boleh yang mau nanya.
Oke, ada pertanyaan Kak dari Kansa. Mau tanya Kak, ini dibiayainya sampai semester berapa ya Kak? Izin jawab, ini dibiayanya cuma 1 semester aja. Jadi setiap semester baru itu selalu daftar ulang. Oh, jadi sistemnya tuh hanya 1 semester dan jika ingin lanjut lagi kita harus mendaftar ulang gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, lanjut nih Kak. Ada dari Kak Anisya. Kalau mau tahu lebih lanjut terkait beasiswanya, apa ada nama IG-nya Kak? Nama IG-nya ada. Sebentar. Nama IG-nya itu mdj.basnas.dki. mdj.basnas.bazis.dki. Itu buat info-info beasiswa ada di situ. Oh, mungkin boleh nih Kak ditulis di kolom komentar biar teman-teman bisa tahu nama IG dengan jelas. Oke, bentar. Tuh. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke Kak, kayaknya udah cukup paham semua nih Kak mengenai beasiswa Basnas. Sebelum Iya. kita lanjut ke sesi dokumentasi, boleh nih dari Kak Valen ngasih closing statement atau motivasi untuk teman-teman semua. Iya, paling ada beberapa kata dari saya. Kalau misalnya kamu belum punya pengalaman atau prestasi apapun buat daftar beasiswa, nggak apa-apa, daftar aja karena nggak menutup kemungkinan kamu juga bakal lolos. Jadi coba aja terus apply beasiswa dimanapun karena kan uh, untuk kuliah kan kita juga butuh tunjangan pendidikan ya. Jadi ya gitu aja sih. Oke, makasih banget ya Kak. Mungkin kita mau sesi dokumentasi dulu. 1, 2. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Valen karena sudah bersedia menjadi narasumber di Obseswa kali ini. Buat kalian yang mau ikutan beasiswa dari Basnas Basis DKI Jakarta, boleh banget nih dicatat informasi yang udah tadi Kak Valen sebutin, dan juga langsung aja follow IG-nya yaitu mdc.basnasbazisdki Jakarta, DKI. mdc.basnasbazisdki. Oke Kak, mungkin aku langsung lanjut aja ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Kak Valen. Dadah. Ya, terima kasih juga. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke itunya aja, request coba. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam-malam. Maaf ya Allah. Jadi Iya Kak, mau sangat juga lama. videonya. Tadi ada kendala. Iya, iya aku juga Mungkin terkendala. langsung aja kali ya Kak. Iya, silakan. Boleh. Boleh nih, Kakak memperkenalkan diri dulu. Oke, bismillah. Halo semua, kenalin nama aku Vindi Rahmawati. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Gitu. Saat ini aku jadi awardee Bright Scholarship dari EBM Brilliant. Oke, aku langsung aja nih ya Kak.
Mungkin kakak bisa sedikit jelasin mengenai beasiswa yang kakak ikutin, terus pertama kali kakak mengetahui beasiswa ini tuh dari mana ya kak? Oke. Em, Pertama kali aku tahu beasiswa ini itu dari grup angkatan. Nah, grup angkatan itu kan biasanya tuh ketua angkatan nge-share info-info beasiswa gitu kan, dari advokasinya juga. Nah, advokasi itu sangat membantu aku gitu. Dan di situ tuh aku dapat infonya dari situ karena memang waktu itu lagi cari-cari info beasiswa kan. Jadi aku mantengin terus nih info-info beasiswa apa yang ada di grup angkatan aku. Nah, beasiswa aku ini dari YBM Brilliant. Setelah sebelumnya namanya YBM BRI gitu. Nah, YBM Brilliant ini merupakan sebuah lembaga filantropi atau NGO, non-government organization, di mana lembaga ini tuh mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sebenarnya dana ini tuh dikelola untuk program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi maksudnya, dan program sosial kemanusiaan. Salah satu bentuk program pendidikannya yaitu beasiswa yang sedang aku ikuti, beasiswa Bright Scholarship yang khusus untuk kuliah gitu. Kalau untuk SMA juga ada, namanya My Scholarship, Smart Scholarship gitu. Oh, jadi beasiswa ini nggak hanya untuk anak mahasiswa aja, tapi untuk siswa-siswa juga bisa ya kak? Iya, betul banget. Oh ya, kalau boleh tahu nama IG-nya apa ya kak? Nama IG beasiswanya, untuk Ya. teman-teman yang mau tahu cari informasi itu bisa dilihat di @ybmbrilliant atau @brightscholarship_Jakarta gitu. Itu untuk IG, informasi-informasi beasiswa akan di-share. Kalau IG dari UNJ sendiri namanya @brightscholarship_UNJ gitu. Oh ya kak, kalau boleh tahu untuk tunjangannya sendiri itu hanya UKT saja atau sama uang saku juga ya kak? Kalau untuk tunjangan, alhamdulillah beasiswa ini tuh sangat memfasilitasi keduanya gitu. Baik itu biaya perkuliahan maupun biaya UKT. Ya, maksudnya biaya perkuliahan maupun biaya uang saku gitu ya. Selain memfasilitasi kedua itu, benefitnya itu enggak juga kedua itu ya, tapi juga ada dukungan untuk berprestasi, kemudian relasi baik nasional maupun internasional. Kemudian kita juga diberi kesempatan pengalaman mengabdi dan sebuah kesempatan untuk mengupgrade skill gitu, karena di beasiswa ini ada yang namanya pembinaan rutin gitu. Jadi ada banget lah kesempatan kita untuk mengembangkan diri gitu. Wah, banyak banget ya kak, keren-keren. Kalau untuk beasiswa ini sendiri ya kak, ada gak sih persyaratan khusus saat kita ingin mengajukan beasiswanya? Syarat khususnya sebenarnya yang penting kita ini tuh mau belajar gitu ya, mau berkembang di sini, karena di sini itu kan kita ada agenda-agenda yang asalkan ada kemauan untuk belajar, itu bisa banget. Pokoknya yang penting mau belajar aja sih di beasiswa ini gitu. Kira-kira kalau untuk beasiswa ini tuh pendaftarannya kapan dibuka ya kak? Beasiswa ini pendaftarannya tuh dibukanya tuh tergantung kebutuhan setiap kampus mitra gitu. Biasanya
dibuka untuk anak-anak semester 2 atau 3 gitu, tergantung kebutuhan kampus mitra. Waktu tahun aku kan aku batch 6 nih, batch 6 UNJ. Waktu tahun aku tuh itu dibuka untuk mahasiswa atau mahasiswi semester 3 gitu. Nah, kalau untuk tahun adik-adik aku gitu, batch 7 atau batch 8 itu untuk mahasiswa semester 2 gitu. Jadi tergantung kebutuhan kampus mitra. Udah. Kayak mungkin dari teman-teman, kalau jika ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Vindi, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Ya, boleh banget nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga tentang beasiswa, gimana cara kiat-kiat mendapat beasiswa, karena waktu aku daftar beasiswa ini sebenarnya ini bukan pengalaman pertama kali aku daftar gitu. Ini percobaan kelima kali gitu. Jadi setelah mencoba ternyata alhamdulillah dapatnya di beasiswa ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari beasiswa, jangan patah semangat karena kesempatan beasiswa itu tuh banyak banget di UNJ. Apalagi teman-teman advokasi kayak advokasi BMP PKK nih, itu sangat memfasilitasi informasi-informasi beasiswa yang beredar. Tinggal kitanya aja nih mau atau enggak untuk berusaha mendaftar, berusaha untuk akhirnya bangkit lagi setelah gagal, setelah ditolak oleh beasiswa-beasiswa sebelumnya yang udah pernah kita coba gitu. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari RYN Salsa. Ada minimal IPK-nya nggak Kak? Untuk minimal IPK itu minimalnya 3,0, termasuk yang lumayan bisa dicapai lah ya untuk kita gitu. 3,0 gitu, asal kita mau berusaha. Dan persyaratan di beasiswa ini tuh nggak jauh berbeda sama persyaratan beasiswa lainnya teman-teman. Kayak misal harus menyiapkan esai, waktu zamanku dulu gitu menyiapkan esai gitu. Tapi ini tergantung kebutuhan juga ya. Waktu aku mendaftar, aku disuruh menyiapkan esai. Kemudian syarat-syaratnya juga nggak jauh beda, seperti kita harus menyiapkan slip gaji orang tua, terus SKTM, transkrip nilai, scan kakak, seperti itu. Pokoknya nggak jauh beda deh. Walaupun berkas-berkasnya lumayan banyak gitu, tapi menurut aku itu worth it sih sama apa yang aku dapetin gitu. Oh ya Kak, kalau untuk pembiayaannya sendiri itu hanya kayak 1 semester aja atau sampai full? Karena kan biasanya ada beasiswa yang hanya ngebiayain tuh di 1 semester aja. Ya, kalau untuk pembiayaan beasiswaku ini, alhamdulillahnya sampai lulus gitu ya, sampai semester 8. Jadi waktu aku masuk kan daftar beasiswa tuh semester 3. Nah, semester 3 sampai semester 8 itu udah dapet pembiayaan UKT sama pembiayaan uang saku gitu. Oh ya, gak lupa juga ada fasilitas tempat tinggal gitu. Tapi fasilitas tempat tinggal ini juga disesuaikan sama kebutuhan awardinya gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada anak rantau nih yang rumahnya jauh dari kampus, nah beasiswa ini menyediakan tempat tinggal. Jadi lebih dekat gitu dari kampus.
bisa jalan kaki. Hmm, ternyata banyak banget ya Kak benefit dari beasiswa ini. Nih buat temen yang mau ikut beasiswa kayak Kak Vindi, bisa dicek IG dari beasiswanya, dicatat juga apa-apa yang tadi Kak Vindi mungkin uh, langsung aja dokumentasi. Sebelum masuk ke sesi dokumentasi, boleh nih Kak, Kakak kasih closing statement Oke, closing statement ya. mencari beasiswa-beasiswa. Oke, untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa, aku harap teman-teman gak mudah menyerah untuk mencari informasi-informasi, karena informasi itu akan hadir ketika kita mencari. Kita jangan terus nunggu informasi tersebut menghadiri datang ke kita, tapi kita juga yang harus menjemput bola. Apakah kita berusaha lebih mencari banyak informasi terkait. Kemudian seperti yang aku tadi singgung sedikit, kita jangan dulu lelah gitu. Kalau kata lagu mah gitu ya, jangan dulu lelah gitu. Soalnya ini tentang bagaimana kita akhirnya mau untuk mencoba lagi setelah kita gagal gitu. Kalau misal di beasiswa pertama kita coba daftar, terus ternyata kita gagal, ya nggak masalah. Masih ada kesempatan-kesempatan lainnya yang bisa kita dapetin di beasiswa-beasiswa yang ada lanjutannya gitu. Kalau misal di beasiswa A kita belum, siapa tahu di beasiswa B atau di beasiswa C kita akhirnya mendapat kesempatan beasiswa itu. Kemudian tadi setelah menjemput bola, kalau misal di grup angkatan difasilitasi atau di grup-grup BEM gitu difasilitasi, itu cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misal nggak ada informasi gitu, tanya ke advokasinya gitu, karena itu sangat membantu banget sih gitu. Paling gitu aja sih, pokoknya jangan dulu lelah untuk hal-hal yang patut kita perjuangkan gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Vindi. Kak Vindi keren banget. Ilmunya, informasi-informasinya sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa. Oke, sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Vindi sudah bersedia menjadi narasumber pada Obseso kali ini. Oke Kak, selanjutnya akan ada dokumentasi. Aku izin mengambil dokumentasi ya. Oke, Satu, silakan. dua. Oke, udah Kak. Kak, mungkin aku izin untuk lanjut ke narasumber selanjutnya. Jaringan dulu ya sih? Kaulan. Halo, Halo Kaulan. kabar aku baik. Kayaknya gambar aku nggak muncul ya di situ. Iya Kak, nggak ada. Apa ya? Oke, dilanjut aja kali ya. Oke Kak, apa?
Mungkin boleh nih Kak, sebelum ke sesi pertanyaan, Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku Ulan, aku mahasiswi PKK 2021. Saat ini sedang semester 5. Oke Kak, kalau kan mendapatkan BSI Scholarship ya Kak? Iya, betul. Boleh nih Kak, Kakak jelasin sedikit mengenai beasiswa tersebut dan Kakak mendapatkan informasi beasiswa. Oke, aku dapat informasi beasiswa ini tuh dari salah satu organisasi yang aku ikuti. Jadi waktu itu aku disuruh untuk bikin broadcast tentang beasiswa ini, dan akhirnya aku coba ikutin juga beasiswanya dari mulai tahap administrasi, kemudian psikotes, dan terakhir itu ada tahap wawancara. Nah, kalau beasiswanya ini sendiri jadi kerjasama antara Bank BSI dengan BSI Masyarakat. Nah, BSI Masyarakat sendiri itu semacam infak gitu, kalau kurang lebih kayak kitabisa.com. Oke, untuk kalau boleh tahu nih Kak, untuk tunjangan biayanya sendiri itu hanya UKT ya, atau dengan uang saku juga Kak? Oke, untuk apa aja yang aku dapetin, jadi beasiswa ini tuh ada dua jenis. Yang pertama inspirasi, kemudian yang kedua itu prestasi. Nah, dua-duanya itu punya persyaratan yang beda dan juga benefit yang beda yang didapetin. Kalau beasiswa inspirasi, kita dapetin uang saku aja, maksudnya uang UKT aja sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan kalau prestasi itu dapat UKT sebesar 3 juta rupiah dan juga uang saku sebanyak 500.000. Nah, UKT yang dibayarkan itu selama 4 semester ke depan. Jadi kalau misalnya daftar di semester 5, berarti selama 4 semester ke depan gitu. Begitu juga kalau misalnya daftar di tahun kedua atau semester ketiga, berarti selama 4 semester ke depan sampai semester 7. Pembiayaannya sendiri itu hanya di satu semester itu aja atau seterusnya? Seterusnya sampai 4 semester ke depan. Kalau dari kita nih Kak, nggak memiliki pengalaman atau prestasi, bisa nggak sih Kak mengajukan beasiswa tersebut? Bisa, karena ini terbuka untuk umum juga. Sebenarnya nggak harus berpatokan sama satu hal. Yang penting ikutin aja persyaratannya, kemudian lengkapi berkas-berkasnya, alurnya juga diikutin aja. Oke Kak, kalau untuk feedback yang kita kasih sendiri untuk ke beasiswa ini tuh ada gak? Karena kan biasanya ya Kak, dalam beasiswa itu kita kayak harus ada pengabdian. Iya, ada. Jadi nanti akan ada semacam pengabdian, kemudian juga ada pembinaan dari si BSI-nya ini. Nanti juga ada program social project, itu kita kayak program sosial turun ke jalan gitu. Kemudian bisa juga nih kalau misalnya dari Fakultas Ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi lah pokoknya, itu ada kesempatan untuk magang di ekonomi syariah itu sendiri. Terus nanti juga ada kewirausahaannya, tapi itu nanti mungkin beberapa bulan ke depan. Kira-kira untuk pendaftaran beasiswa ini tuh biasanya dibuka kapan ya Kak? Pembukaan pendaftaran ya? Untuk pembukaan pendaftaran ini di semester ganjil atau semester 3 sama 5.
Jadi mungkin di tahun depan sekitar bulan September, Oktober sampai November. Di pengumuman akhirnya itu November. Jadi mulai seleksinya itu dari bulan September. Jadi buat teman-teman yang mau daftar nanti itu bisa dipersiapkan dari dekat-dekat semester ganjil. Kalau untuk informasi beasiswa tersebut ada IG-nya nggak? Mungkin boleh nih Kak ditulis di kolom. Oh iya, boleh. Bisa langsung. Itu udah aku post di komentar, ada BSI_scholarship, sama kita juga ada Instagram per universitas, dan kalau di UNJ itu BSI Scholarship UNJ. Oke, teman-teman bisa langsung dicek ya IG-nya itu buat informasi-informasi lebih lanjutnya. Oke, teman, jika ada yang ingin bertanya boleh komen di kolom komentar ya. Berkas yang paling penting dipersiapkan apa? Oke, aku langsung jawab ya. Untuk berkas yang paling penting, sesuai dengan jenis beasiswa yang kamu ikuti. Kalau misalnya mau beasiswa yang prestasi, itu siapin sertifikat-sertifikat prestasi, baik itu non-akademik maupun akademik, terus baik itu nasional maupun internasional. Kemudian untuk yang inspirasi, jangan lupa siapin KTM, terus juga SKTM juga, sama foto bukti rumah. Jadi ada foto rumah tampak depan sama tampak ruang tamu. Terus minimal IPK-nya itu 3,5, 3 buat yang inspirasi dan 3,25 itu buat yang prestasi. Oke, jadi untuk yang inspirasi itu bisa disiapkan KTM, SPM, dan foto bukti rumah. Untuk yang prestasi, bisa mengumpulkan sertifikat-sertifikat prestasi yang sudah diraih. Betul. Teman, masih ada yang ingin ditanyakan gak nih? Kalau masih, boleh banget tulis di kolom komentar. Bang Jun mau nanya. Oke, Kak, sepertinya udah cukup nih dari teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, boleh nih Kak, Kakak kasih closing statement untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa. Jangan cepat menyerah, karena kita nggak tahu rezeki kita tuh ada di titik di mana aja. Kurang lebih sama seperti award di sebelumnya, tetap terus mencari,
pasti di IG atau di sosmednya Advo itu ada. Dan jangan takut buat tanya ke para awardi yang sudah dapat beasiswa. Semangat! Ini kita kasih dulu ya Kak. Satu, dua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kaulan karena sudah bersedia menjadi narasumber pada Obseswa kali. Bisa langsung cek di IG. Oke, terima kasih kembali. Zin live ya. Aku langsung tutup aja ya. Oke, teman-teman, gak kerasa ya. Hari udah semakin malam, semua narasumbernya juga sudah memberikan informasi mengenai beasiswa yang mereka ikuti. Sebelumnya saya memohon maaf karena tadi banyak terjadi terkendala dalam jaringan, sehingga semoga apa yang sudah diinformasikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa-beasiswa. Sampailah kita pada di penghujung acara, maka dari itu saya akhiri untuk Obseswa kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.